Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati Bapak Ahmadi, SPDSD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kedung Sari 5. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SD Negeri Kedung Sari 5. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Ika Rositalia Rahesti. Acara selanjutnya yaitu pembukaan. Untuk membuka acara hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu doa. Acara yang ketiga yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Acara yang keempat yaitu inti, dan acara yang terakhir penutup. Kepada Ibu Lufi kami persilakan untuk memimpin doa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untukmu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Kau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagungan-Mu, segala puji atas kemuliaan dan kekuasaan-Mu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Maliku ya Kudus, kami agungkan nama-Mu, karena hanya Engkaulah Tuhan kami. Hanya kepadamu kami bersujud, hanya kepadamu kami bersyukur, dan hanya kepadamu kami memanjatkan doa. Ya Rahman ya Rahim, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya Rabbana, hari ini kami berkumpul di sini dalam kegiatan diseminasi budaya positif dengan tujuan menumbuhkan budaya positif bagi semua warga sekolah dan memberikan sumbangsi terbaik bagi bangsa ini. Karenanya ya Allah, lancarkanlah acara kami, berkahilah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Bukalah pikiran kami, lenturkanlah lidah kami, berikanlah kepada kami kekuatan, pemahaman ilmu pengetahuan, dan mudahkanlah kami dalam melakukannya. Ya Allah yang Maha Mengetahui yang gaib, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, berkailah kami selalu dengan takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu ridha dengan pemberian-Mu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar, dan berikanlah kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya, serta tunjukkanlah bahwa yang salah adalah salah, dan berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan hindarkanlah kami dari azab api neraka-Mu. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara yang selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Waktu
waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Sd Negeri Kedung Sari 5. Yang pertama dan utama, mari kita tidak henti-hentinya untuk selalu bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala nikmat daya dunianya, sehingga pada siang hari ini kita berkesempatan hadir di tempat ini dalam keadaan sehat tanpa ada suatu apa. Selanjutnya, Bapak Ibu, hari ini kita menghadiri kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan dipandu oleh Ibu Ika Rositalia Prahesti. Sebelumnya saya sampaikan kepada Ibu Ika, jangan lupa ucapan selamat kepada Ibu Ika atas terpilihnya sebagai calon guru penggerak angkatan 6. Semoga dengan Bu Ika menjadi guru penggerak nantinya, sekolah kita utamanya menjadi beda, menjadi ada perubahan yang tentunya perubahan positif, karena kita tahu bahwa tujuan guru penggerak, tujuan diadakannya guru penggerak dan sekolah penggerak itu ada 3 kata yang sering saya sampaikan ketika saya bersama teman-teman. Seorang guru penggerak itu yang pertama harus tergerak, yang kedua bisa bergerak, dan yang ketiga menggerakkan. Wika saat ini pada posisi yang kedua, yaitu bergerak. Bergerak mempelajari apa itu guru penggerak. Nantinya suatu ketika pada saat Ibu Ika sudah resmi dinyatakan sebagai seorang guru penggerak, maka Bu Ika berkewajiban untuk bisa menggerakkan teman-teman sekantor utamanya dan teman-teman guru di lingkungannya. Selanjutnya bisa ke teman-teman guru yang lebih luas lagi, mungkin sampai ke kota atau mungkin bisa lebih dari itu. Nah, harapan apa yang didapat diseminasi? Sebuah diseminasi itu sebenarnya kan menyampaikan apa yang seseorang sudah dipelajari untuk disampaikan kepada teman-teman. Saya yakin Bu Ika hari ini sudah menguasai modul 1.4. Nanti setelah Ibu Ika menyampaikan, harapannya tidak hanya Bu Ika yang paham, tetapi semua yang ada di ruang ini paham apa itu modul 4. Kalau tidak salah, itu berkaitan dengan konsep pendidikan diajar di kantor. Nah, monggo nanti kita ikuti bersama-sama, kita dengarkan, kita perhatikan. Selanjutnya kalau sudah paham, kita terapkan di kelas masing-masing, di anak didik kita, sehingga kegiatan belajar mengajar bisa berubah
bisa berubah, tidak seperti zaman kita kecil dulu. Ya, meskipun sudah ada konsep pendidikan belajar di Wantoro, tetapi baru digaungkan era ini, tahun-tahun ini, sehingga kita kembali kepada zamannya belajar di Wantoro, bahwa pendidikan yang sebenarnya adalah salah satunya adalah memanusiakan manusia, menganggap anak itu bukan kertas kosong, tetapi lahir sudah ada coretan, bayang-bayang coretan dalam tubuhnya. Seorang guru tugasnya adalah menebarkan coretan-coretan itu sehingga coretan itu menjadi tampak indah dan bisa bermanfaat bagi kehidupannya. Mungkin sekitar itu. Bapak Ibu saya hormati, tidak banyak yang bisa sampaikan. Nanti biar Bu Ika nanti kita rebutan materi nanti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Moga kita ikuti dari awal hingga tuntas nanti. Selanjutnya sebagai penutup, apabila dalam saya menyampaikan ada tutur kata saya kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri bila itu bidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya berikan kepada Bapak. Baik, terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Bapak Ahmadi. Acara selanjutnya yaitu adalah inti. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Ibu Ika Rositalia Prahasti. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kedung Sari 5 Magelang, yang saya hormati segenap Dewan Guru SD Negeri Kedung Sari 5 Magelang. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru untuk mengikuti acara diseminasi modul 1.4 budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya di sini berdiri untuk sekedar sharing materi yang sudah saya pelajari. Kita belajar bersama, bukan berarti saya di sini menggurui, ya. Tentunya Bapak Ibu lebih senior daripada saya dalam pembelajaran sehari-hari. Namun di sini saya akan menyampaikan materi yang sudah saya peroleh selama saya mengikuti program calon guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini modul yang akan saya presentasikan yaitu modul 1.4 budaya positif. Namun ada baiknya sebelum menuju ke budaya positif kita terlebih dahulu mempelajari filosofi pendidikan KHD. Memang betul apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwasanya filosofi pendidikan KHD itu pada prinsipnya memanusiakan manusia. Kita sebagai seorang guru adalah tinggal menebalkan apa yang sudah ada coretan pada peserta didik. Nah, Bapak Ibu, berikut adalah koneksi antar materi yang sudah saya pelajari. Yang pertama yaitu filosofi KHD, kemudian nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, inquiry apresiatif, serta budaya positif. Yang mana materi tersebut mempunyai keterkaitan dengan tujuan yaitu menciptakan peserta didik yang merdeka belajar untuk menuju profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam hal filosofi pendidikan KHD perlu diketahui ada tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan merupakan proses menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh peserta didik untuk menuju kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya dalam untuk menjadi masyarakat dan
masyarakat. Dalam proses pendidikan ini, guru adalah sebagai fasilitator. Menurut PhD itu prinsipnya guru adalah fasilitator. Bapak Ibu yang saya hormati, filosofi KHD merupakan pendidikan merupakan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun masyarakat. Menurut KHD, seorang guru itu diibaratkan sebagai seorang petani dan murid itu adalah sebagai tanamannya, sehingga seorang petani itu mempunyai kewajiban untuk merawat tanaman tersebut, yang mana dalam perawatan tanaman tentunya berbeda-beda guys caranya, karena tanaman juga berbeda macam jenisnya, perawatannya juga berbeda. Oleh karena itu seorang guru sebagai seorang petani hendaknya sebagai fasilitator agar anak bergerak untuk belajar secara mandiri, kemudian belajar secara menyenangkan yang menimbulkan pembelajaran yang merdeka belajar. Menurut KHD, guru adalah sebagai pamong. Di sini pamong berarti menuntun, memberikan arahan kepada anak agar anak tidak kehilangan arah atau menuju hal yang berbahaya bagi dirinya. Jadi guru tidak hanya sekedar mendidik, mentransfer ilmu saja, tetapi juga memberikan budi pekerti kepada peserta didik. Salah satunya bisa dilakukan dengan cara keteladanan, seperti prinsipnya orang Jawa, guru itu adalah digugu dan ditiru. Nah, kemudian prinsip yang lain pada filosofi KHD adalah pendidikan berpusat pada anak. Tentunya Bapak Ibu sudah melakukan semuanya ya dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang dilakukan harus berpusat kepada peserta didik, di mana kita harus menumbuhkan ketertarikan anak untuk belajar, dan kita harus menyediakan berbagai cara pendekatan sehingga anak belajar dengan menyenangkan. Kemudian prinsip yang berikutnya, menurut KHD, anak adalah seorang anak itu suka bermain ya, yang mana permainan itu membuat menyenangkan bagi anak. Nah, seorang guru bisa membaurkan antara permainan di dalam proses pembelajaran. Dengan proses pembelajaran yang menyenangkan, maka siswa akan lebih terasah cipta rasa dan karsanya. Demikian untuk filosofi KHD-nya. Nah, dalam mewujudkan pendidikan yang merdeka belajar, guru harus memiliki nilai dan peran. Nah, nilai dan peran guru itu sangat penting dalam mewujudkan proses merdeka belajar. Adapun nilai yang harus dimiliki oleh peserta didik, adapun nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru, yang pertama adalah berpihak kepada murid, seperti yang sudah diutara atau yang ada dalam konsep filosofi pendidikan yang KHD, berpihak pada murid. Berarti seorang guru harus sebagai fasilitator dan murid adalah sebagai subjek pembelajaran. Selama ini mungkin untuk saya pribadi lebih banyak murid sebagai objek pembelajaran. Ternyata hal tersebut bertentangan dengan konsep Ki Hajar Dewantara. Jadi murid kita jadikan subjek pembelajaran yang melakukan pembelajaran, bukan menjadi objek. Kalau menjadi objek berarti kita yang berperan dalam pembelajarannya. Lebih yang aktif gurunya kalau objek, kalau murid dijadikan sebagai objek pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu mandiri. Mandiri di sini seorang guru harus bernilai mandiri, terbuka terhadap pengetahuan baru yang ada. Seperti halnya sekarang ini ya Bapak Ibu, ada program guru penggerak, kemudian ada webinar-webinar, seminar. Jadi seorang guru itu bisa terbuka dengan pengetahuan yang ada yang baru, bisa diikuti secara mandiri tanpa harus
ada instruksi dari kepala sekolah ataupun instruksi dari dinas pendidikan. Bisa dilakukan secara luring maupun daring. Nilai yang ketiga yaitu reflektif. Reflektif di sini maksudnya seorang guru harus bisa mengevaluasi diri terhadap hal-hal yang positif maupun negatif. Hal-hal positif yang sudah ada pada diri kita wajib kita kembangkan. Kemudian untuk yang negatif kita wajib membuat perubahan kepada diri kita agar hal yang negatif tersebut bisa menjadi positif dengan berbagai cara. Misalnya dengan cara sharing kepada teman, kolaborasi kepada teman sejawat, ataupun itu tadi mengikuti pelatihan-pelatihan, mengikuti seminar juga bisa kita lakukan untuk gunanya untuk memunculkan nilai reflektif pada guru. Yang keempat yaitu kolaboratif. Kolaboratif di sini maksudnya kita mampu bekerja sama dengan semua praktisi pendidikan. Contohnya kita harus bisa bekerja sama dalam lingkungan sekolah seperti guru, rekan sejawat, kemudian kepala sekolah, dan kemudian bisa juga dengan orang tua. Tanpa adanya kolaboratif yang baik, tentunya pembelajaran kita tidak akan berjalan dengan lancar. Yang kelima yaitu nilai guru penggerak inovatif. Inovatif berarti memiliki ide, gagasan dalam menjalankan proses pembelajaran. Ide gagasan ini bisa kita buat dengan cara membuat alat peraga ataupun metode pembelajaran sehingga pembelajaran yang ada di dalam kelas tidak membosankan dan anak tidak merasa jenuh. Jadi pembelajarannya semakin menyenangkan. Kalau yang sudah saya lakukan selama ini, inovatif yang saya lakukan yaitu dengan membuat alat peraga semacam pasaku, tangga satuan ukur. Tangga satuan ukur itu saya gunakan untuk mengukur satuan berat, satuan panjang seperti itu. Kita kolaborasikan dengan metode pembelajaran dalam bentuk permainan juga. Jadi anak-anak tidak takut dan tidak bosan dengan pembelajaran matematika yang selama ini mungkin menjadi momok. Inovatif yang berikutnya saya juga menggunakan alat peraga berupa papan keberagaman untuk materi pembelajaran keberagaman, yang mana materi keberagaman tentunya sangat menjenuhkan bagi anak karena itu isinya semua berupa teori-teori. Dengan papan keberagaman itu, dengan permainan, anak-anak semakin senang dalam pembelajaran dan tidak membosankan. Kemudian untuk mewujudkan visi guru penggerak, juga seorang guru harusnya mempunyai peran. Ya, di sini perannya yaitu yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Itu sudah jelas karena kita sebagai seorang guru secara tidak langsung kita sudah menjadi pemimpin pembelajaran di dalam kelas bagi anak-anak peserta didik kita. Yang kedua yaitu mewujudkan kepemimpinan bagi murid. Jadi di dalam pembelajaran tidak hanya kita mentransfer ilmu saja, tetapi kita juga harus bisa menumbuhkan jiwa kepemimpinan kepada murid. Yang ketiga, mendorong kolaboratif. Di sini kita bisa mendorong anak-anak supaya mampu bekerja sama dengan teman-teman sejawatnya dan bekerja sama kepada gurunya, kepada sekitar semua warga sekolah. Yang keempat, menjadi coach bagi guru lain. Tadi sudah disebutkan ya sama Pak Ahmadi, harapannya dengan adanya guru penggerak, guru tersebut bisa menjadi pemimpin bagi guru lain atau pelatih. Dalam hal ini bisa mentransfer ilmu apa yang sudah diperoleh kepada guru lain. Yang kelima yaitu menggerakkan komunitas praktisi. Menggerakkan komunitas praktisi di sini maksudnya komunitas yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Seperti kemarin kita pernah melakukan kegiatan menggerakkan komunitas praktisi seperti bekerjasama dengan itu yang RSJ ya, dalam hal tumbuh kembang anak. Nah seperti itu juga bisa kita lakukan secara kontinu ya, berkesinambungan sehingga bisa membantu kita dalam
mengetahui tumbuh kembang anak. Nah, dengan menerapkan nilai dan peran guru penggerak tersebut, diharapkan dari sisi guru penggerak yaitu mampu mencerminkan nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan merdeka belajar menuju profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah paham ya profil pelajar Pancasila? Ya, profil pelajar Pancasila itu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua yaitu mandiri, gotong royong, kreativitas, berkebinekaan global dan kreatif, penawar kritis. Ya, itulah visi guru penggerak. Hendaknya kita harus mewujudkan anak didik kita mempunyai profil pelajar Pancasila yang sudah saya sebutkan tadi. Religius juga termasuk di dalam beriman dan bertakwa itu ya. Lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila ataupun visi pendidikan kita bisa melakukan dengan cara pendekatan inquiry atau yang sering disebut dengan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif ini adalah sebuah nilai yang mengimplementasikan peran guru penggerak sehingga dapat mewujudkan visi yang sudah disusun berlandaskan filosofi KHD dalam meraih tujuan mewujudkan merdeka belajar menuju profil pelajar Pancasila. Visi tersebut akan tercapai bila terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Nah, rancangan yang bisa kita lakukan dengan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif itu sebuah tahapan yang mana kita bisa mewujudkan perubahan-perubahan yang sudah ada, nilai-nilai positif ataupun kekuatan yang sudah dimiliki untuk menjadi lebih baik. Nah, tahapan dalam inquiry apresiatif itu bisa dilakukan dengan tahapan bagja. Tahapan bagja ini merupakan tahapan-tahapan yang meliputi pertama membuat 2 pertanyaan. A itu ambil pelajaran, B gali mimpi, kemudian jabarkan rencana. Nah, dalam inquiry apresiatif ini, manajemen perubahan kolaboratif dan berbasis kekuatan dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal yang baik yang ada di sekolahan, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, pengidentifikasi di sini adalah mengidentifikasi kekuatan yang ada pada sekolah. Yang pertama bisa dengan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki dari diri kita sendiri. Kemudian kekuatan positif yang ada pada murid, guru, serta teman sejawat dan sarana prasarana. Nah, dari apa yang sudah kita miliki tersebut, kekuatan tersebut kita bisa kembangkan untuk menjadi lebih baik. Bukan berarti kekuatan positif tersebut belum baik, tetapi kita kembangkan menjadi lebih baik. Nah, tahapan-tahapan itu bisa kita lakukan dengan menggunakan tahapan bagja. Berikut salah satu contoh tahapan bagja yang sudah saya buat. Yang pertama yaitu ini saya mengambil tahapan bagja dalam perubahan mewujudkan pembelajaran yang dapat meningkatkan bernalar kritis siswa. Kebetulan di kelas saya ada beberapa siswa yang bernalar kritisnya luar biasa, tetapi ada juga siswa yang kurang aktif, nalar kritisnya belum berjalan. Jadi di sini saya akan membuat perubahan yang ada pada diri siswa, kekuatan yang dimiliki pada siswa. Nah, langkah yang pertama yaitu bisa dengan cara membuat pertanyaan terlebih
Terlebih dahulu, yang pertama, bagaimana meningkatkan keaktifan dan kemampuan bernalar kritis siswa dalam pembelajaran. Bagaimana menerapkan pembelajaran bernalar kritis yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis siswa. Kemudian tindakan yang saya laksanakan untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu melakukan pengamatan secara langsung. Kemudian yang kedua yaitu literasi mengenai konsep belajar aktif dan bernalar kritis. Yang ketiga, berkolaborasi dengan teman sejawat untuk mencari informasi. Jadi bisa dengan sharing ya dengan teman-teman dan tidak harus dengan teman yang misalnya saya mengambil kelas 4 terus sekarang saya hanya mau berkolaborasi dengan kelas 4, tapi kita bisa juga sharing dengan teman dari guru lain atau di dalam lingkungan sekolah sendiri, bahkan bisa di luar sekolah. Kemudian yang ketiga, mencari informasi mengenai model pembelajaran yang dapat mendorong siswa bernalar kritis. Jadi dengan cara literasi. Kemudian yang kelima yaitu merancang RPP dan media pembelajaran yang terintegrasi siswa aktif dan bernalar kritis. Itu tahapan yang pertama dalam mewujudkan pembelajaran bernalar kritis. Kemudian tahapan yang kedua yaitu ambil pelajaran. Nah, di sini ambil pelajaran ini kita dengan cara memberikan sebuah pertanyaan, siapa yang sudah melakukan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis siswa. Kemudian yang kedua, aktivitas apa saja yang dilakukan untuk mendorong partisipasi aktif dan bernalar kritis siswa. Ketiga, keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya untuk mewujudkan pembelajaran yang meningkatkan kemampuan bernalar kritis siswa. Jawaban untuk pertanyaan tersebut yaitu mencari contoh nyata rekan guru yang sudah melaksanakan pembelajaran yang meningkatkan kemampuan bernalar kritis. Yang saya lakukan, kadang saya melihat pembelajaran teman-teman itu sudah memenuhi kriteria bernalar kritis. Nah, dari contoh sharing yang sudah saya lakukan, misalnya salah satu contoh Ibu Roma Bu Hendra seperti itu ya, saya sering melihat pembelajaran beliau-beliau ini sudah luar biasa, sudah menumbuhkan bernalar kritis siswa. Ya, kemudian yang kedua yaitu melakukan sharing dan diskusi kepada rekan sejawat. Meskipun sharing kita tidak formal, pasti kita secara tidak langsung pernah sharing waktu jam-jam lenggang ya, bisa kita lakukan. Kemudian yang ketiga yaitu menyajikan media pembelajaran yang menarik dan dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis serta menantang siswa untuk berpendapat atau bernalar kritis. Seperti tadi yang saya sebutkan di awal, saya membuat alat peraga serta metode pembelajaran berupa permainan. Selanjutnya, gali mimpi. Pertanyaannya yaitu aktivitas baru apa yang dapat mendorong siswa aktif dan bernalar kritis. Hal apa saja yang dapat saya lakukan untuk terus menumbuhkan kemampuan aktif dan bernalar kritis? Apa yang dirasakan siswa ketika mampu menyampaikan pemikirannya di dalam kelas? Nah, jawabannya untuk gali mimpi yaitu menciptakan suasana kelas yang kondusif sehingga menarik siswa untuk mengeluarkan ide atau pemikirannya saat diskusi. Yang kedua, mendorong siswa agar percaya diri berbicara di depan kelas serta menghasilkan karya berdasarkan pemikiran siswa. Yang ketiga, secara konsisten menerapkan pembelajaran yang menantang siswa untuk bernalar kritis. Yang selanjutnya yaitu memajang hasil karya siswa dengan mengumpulkan hasil portofolio siswa untuk motivasi agar tetap konsisten. Berikutnya, jabarkan rencana. Jadi dari apa yang sudah kita tulis pertanyaan-pertanyaan dan jawaban, kita langsung menjabarkan rencana sebagai berikut. Siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana. Kemudian kapan usaha melakukan pembelajaran yang mendorong siswa belajar bernalar kritis. Kemudian yang ketiga, siapa yang akan mendampingi untuk menghadapi kendala serta memecahkan kesulitan yang dihadapi. Yang keempat, bagaimana melaporkan hasil kegiatan penerapan belajar bernalar kritis. Untuk jawaban pertanyaan tersebut, yang pertama yang diajak adalah kepala sekolah, rekan guru, orang tua,
untuk melakukan observasi dan kolaborasi terhadap program yang saya terapkan. Yang kedua yaitu mengembangkan rencana pembelajaran dari proses yang telah dilakukan, berkolaborasi dengan teman sejawat, kemudian melakukan refleksi di setiap akhir pembelajaran. Yang keempat yaitu membuat observasi bernalar kritis di kelas. Ya, terima kasih. Itu merupakan tahapan-tahapan kerja tadi yang kita gunakan untuk membuat perubahan yang ada menjadi lebih baik. Kemudian Bapak Ibu Guru, yang selanjutnya yaitu tahapan yang selanjutnya dari tahapan baca itu maka akan mewujudkan budaya positif yang bisa kita lakukan di sekolah maupun di kelas. Tentunya Bapak Ibu sudah secara tidak langsung sudah menerapkan budaya positif ya. Budaya positif ini merupakan kebiasaan baik yang dilakukan di kelas maupun di sekolah. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang budaya positif, ini ada beberapa pertanyaan. Cukup dijawab dengan setuju atau tidak setuju, karena ini nanti kita berkaitan dengan materi yang selanjutnya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu Guru bagaimana? Setuju atau tidak? Setuju ya? Yang kedua, memberikan hukuman positif seperti merangkum dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju, ada yang tidak. Ya, tidak apa-apa. Tidak setuju ya. Oke, yang ketiga, memberikan reward dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju. Oke. Baiklah, untuk menjawab tadi ketiga pertanyaan kita jabarkan secara runut terlebih dahulu ya. Nah, budaya positif ini gunanya tadi pembiasaan baik yang sudah kita lakukan itu dapat menimbulkan pembelajaran yang menyenangkan, rasa aman kepada siswa dalam proses pembelajaran, sehingga mendorong murid untuk berpikir, bertindak dan mencipta yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi tidak ada unsur terpaksaan, tidak ada unsur embel-embel nanti akan mendapatkan apa. Kemudian konsep budaya positif ini dibuat, disepakati dan ditaati oleh semua warga sekolah yang dibuat berdasarkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, di mana guru berperan sebagai teladan, guru sebagai penuntut dan guru sebagai motivator, sehingga guru dapat mendidik dengan baik sesuai dengan konsep Ki Dewantoro. Jadi di sini budaya positif ini bisa dilakukan dalam setiap saat, mulai dari seperti yang sudah kita lakukan ya, 5S itu salam, sapa, senyum sebelum memasuki gerbang sekolah itu, kemudian bertanggung jawab, peduli, itu adalah salah satu contoh budaya positif yang sudah kita terapkan dalam pembelajaran sehari-hari. Nah, budaya positif ini tentunya akan berkaitan dengan disiplin positif. Disiplin positif merupakan sebuah pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Lanjut. Nah, disiplin ini berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Jadi di sini disiplin ini membuat orang menggali potensinya untuk menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun kebanyakan apa yang sudah kita lakukan, disiplin ini hanya sekedar untuk kepatuhan. Jadi kata disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, tidak untuk menggali potensinya untuk dihargai, seperti itu ya. Kita sering membuat peraturan dan sering juga ada sanksi yang diterapkan. Nah, anak-anak melakukan disiplin itu tidak
karena rasa sadar atau tanggung jawab, tetapi hanya sekedar untuk menghindari sebuah hukuman. Itulah disiplin yang pembudidaya selama ini. Ternyata konsep tersebut bertentangan dengan konsep yang diutamakan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, dalam disiplin tersebut nanti kita akan mewujudkan nilai-nilai keyakinan. Dengan adanya nilai-nilai keyakinan itu maka siswa akan sadar dan bertanggung jawab untuk melakukan sesuatu budaya positif tanpa adanya rasa keterpaksaan karena takut akan hukuman atau takut dikenakan sanksi. Jadi mereka akan melaksanakan semua budaya positif itu dengan tanggung jawab. Namun selama ini anak-anak kalau tidak mengerjakan soal PR akan dihukum menulis 2 kali. Ternyata itu tidak benar ya Guru. Saya sendiri juga pernah melakukan hal tersebut, kontrak belajar. Nah, kontrak belajar itu ternyata bertentangan dengan keyakinan kelas. Sifatnya jangkanya itu pendek. Maksudnya nanti anak-anak itu mengerjakan PR hanya takut dihukum untuk mengerjakan 2 kali atau dihukum untuk di luar kelas. Berbeda dengan keyakinan yang dimiliki oleh siswa. Kalau dia sadar dengan mengerjakan PR, maka dia akan ilmunya akan semakin bertambah, kemudian mendapatkan nilai, kemudian dengan tidak tertinggal materi pelajarannya, maka kalau dengan penuh kesadaran siswa tersebut akan melakukannya dengan penuh tanggung jawab tanpa ada rasa paksaan. Kemudian nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang sifatnya positif, ya untuk tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak dikenal dengan profil pelajar Pancasila yang sudah saya sebutkan tadi. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, karena yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini adalah contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kebanyakan orang-orang yang mau pakai helm itu karena mau cedak kok nengkulo, nah seperti itu. Itu berarti tidak adanya keyakinan bahwasanya memakai helm itu untuk keselamatan diri sendiri. Nah, maka dari itu di dalam dunia pendidikan itu diterapkan dengan adanya keyakinan kelas tadi, bukan sebuah peraturan. Jadi anak melakukan hal-hal positif itu karena yakin bahwa hal positif tersebut akan mengakibatkan kebaikan bagi dirinya sendiri, sehingga dia tidak akan mengulangi kembali perbuatan yang bertentangan dengan budaya positif. Kemudian yang kedua, contoh lagi ya, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah, hal ini disebabkan kadang saya kalau tidak memakai masker nanti kena razia nih, saya harus memakai masker. Padahal itu hal yang salah. Padahal itu penggunaannya hal untuk kesehatan diri kita. Nah, jadi apa yang berkembang selama ini, peraturan-peraturan itu tumbuh itu kan karena adanya pelanggaran sehingga diadakannya peraturan. Kemudian contoh yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ini adalah salah satu contoh. Wah, kalau saya datang terlambat, nanti saya akan menjadi malu dengan peserta yang lain, saya akan tertinggal materi pelatihannya. Nah, seperti itu. Dengan adanya keyakinan yang kita miliki, maka kita akan sadar bertanggung jawab melakukan apa yang sudah menjadi budaya atau kebiasaan positif yang sudah dilakukan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi
dengan kita mempunyai keyakinan, kita akan lebih termotivasi untuk melakukan hal-hal yang membawa kita menjadi lebih baik, bukan karena peraturan ataupun takut adanya sanksi ataupun hukuman. Contoh peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan selalu kembalikan bukunya ke tempatnya, rak buku ya. Nah, keyakinan kelas itu tanggung jawab. Jadi dengan tanggung jawab, nanti dengan sendirinya anak-anak itu akan mengembalikan buku tanpa harus ditulis, selalu kembalikan buku ke tempatnya, karena mereka tahu sadar bahwasanya kalau buku yang berserakan akan memperjelek warna atau lingkungan belajarnya tidak nyaman. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya bisa berupa menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kadang anak-anak, aku takut terlambat, nanti tidak dihukum sama bu guru suruh di luar kelas. Padahal itu hal yang salah. Peraturan itu hanya akan jangkanya itu akan pendek. Jadi anak suatu saat akan mengulangi lagi. Tapi kalau dengan keyakinan, maka dia akan mempunyai komitmen. Oh iya, saya kalau belajar datang tepat waktu, saya tidak akan kerusuh, saya sudah siap menerima materi. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas yang dibuat bisa dengan keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya bisa kita lakukan dengan cara kesehatan. Kalau untuk sekolah dasar tentunya belum sampai ke tahap narkoba ya. Kemudian menunggu giliran, bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelas yang bisa kita buat yaitu menghormati orang lain dan bersabar. Kemudian tadi sudah saya contohkan gunakan masker, itu sebuah peraturan. Keyakinan kelas yang bisa kita buat kesehatan, keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya demi keselamatan ataupun keamanan. Jadi dalam pembuatan keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kata-kata yang negatif, jangan ataupun dilarang, sehingga anak-anak tidak merasa tertekan ataupun takut. Nah, dengan adanya keyakinan tadi, maka anak itu akan menjadi merdeka. Tidak ada paksaan, tidak ada unsur tekanan. Merdeka yang di sini dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Nah, ini Bapak Ibu tadi ya yang terkait dengan hukuman, setuju atau tidak setuju. Nah, yang pertama mengenai dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan reward itu termasuk sebuah hukuman Bapak Ibu. Misalnya kita memberikan bintang ataupun kita akan menambahkan nilai bila anak mau maju ke depan seperti itu. Karena apa? Penghargaan dapat menurunkan kualitas. Di sini yang dimaksudkan menurunkan kualitas, semisal contoh anak-anak silakan kerjakan soal 10 soal. Nanti kalau bisa dengan nilai 100 akan Ibu berikan bintang. Nah, itu nanti anak-anak akan menjadi kebiasaan seperti ini. Bapak Ibu guru, saya nggak mau belajar, saya nggak mau mengerjakan, saya biarin aja nilainya nggak 100 kalau nggak diberi bintang. Jadi dia hanya mendapat nilai hanya sekedar untuk mendapatkan bintang ataupun mendapatkan reward yang lainnya seperti tambahan nilai. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Jelas dengan penghargaan berikut itu tadi sudah saya sebutkan contohnya. Saya tidak akan berbuat ini lagi jika tidak akan mendapatkan imbalan. Hal itu otomatis kreativitas anak akan mati. Dia akan menggantungkan dari reward tersebut, penghargaan tersebut. Ternyata saya juga sering melakukan pemberian reward. Hal itu bisa mematikan kreativitas. Kemudian yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Anak-anak
motivasi intrinsik di dalam kesadaran diri anak itu tidak akan muncul kalau tidak ada imbalan seperti itu. Nah, kemudian terus langkah apa yang harus kita lakukan jika anak didik kita mendapatkan sesuatu ataupun mempunyai kelebihan? Itu bisa kita lakukan dalam bentuk program kebajikan apresiasi dalam bentuk yang lain, tidak berupa reward penghargaan tetapi apresiasi, ya, yang mana apresiasi itu harus memperhatikan beberapa hal yang berikut sebagai berikut: beri dukungan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, memberi pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Jadi kita bisa memberikan berupa dukungan, baik itu secara pribadi, khusus maupun secara kelompok, secara bergantian. Nah, ini adalah contoh apresiasi kebajikan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kemarin saya perhatikan empatimu besar sekali pada saat kamu menolong temanmu yang sedang terjatuh. Misal seperti itu. Itu adalah contoh apresiasi kebajikan sebagai pengganti dari penghargaan. Kemudian saya menghargai kepedulianmu membantu temanmu pada saat kerja kelompok. Hal ini adalah hal-hal yang kelihatannya sepele tapi membuat anak lebih terkesan, lebih mengingat. Jadi anak-anak tidak hanya semata-mata untuk mendapatkan imbalan seperti penghargaan tadi. Kemudian terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu menyapu lantai yang kotor. Seperti itu, apresiasi kebajikan yang bisa kita lakukan, di saat anak didik kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif bagi dirinya maupun lingkungannya. Di sini kita akan berbicara tentang hukuman dan konsekuensi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya tadi. Namun sebelum kita membahas hukuman dan konsekuensi, saya ingin bertanya lagi ya Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Mengapa hukuman? Karena fisik ya. Hukuman itu kan ada 2 ya, fisik dan verbal. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran TCUK. Konsekuensi membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, ya betul. Tadi yang sudah dijawab Bapak Ibu benar semua, bahwasanya hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Kalau boleh hemat saya, menurut saya hukuman itu adalah segala suatu tindakan yang diberikan kepada orang lain apabila orang tersebut telah melakukan sesuatu tetapi harus selaras ataupun sesuai dengan apa yang dilakukan. Suatu contoh, anak tidak mengerjakan PR tapi malah disuruh lari-lari. Itu termasuk hukuman karena apa? Tidak sesuai jenis kesalahan yang telah dia perbuat. Kalau konsekuensi itu biasanya cenderung ke akibat yang dia lakukan dan sesuai dengan apa yang sudah dia lakukan. Seperti tadi ya, menumpahkan air minum terus membersihkan, itu adalah contoh konsekuensi. Nah, di sini ada tabel perbedaan. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian anak memberikan kedisiplinan, konsekuensi anak menghargai kedisiplinan.
Kalau hukuman itu mengandung paksaan, sedangkan konsekuensi adalah mengandung stimulus tanggapan. Kemudian hukuman, konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan kalau hukuman, sementara konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman, anak akan merasa marah, merasa bersalah, merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai. Maka dari itu kita sebagai seorang guru menghindari adanya hukuman. Konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman. Kalau konsekuensi anak hanya tidak merasa tidak nyaman, kemudian kehilangan haknya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah, ketika anak-anak melakukan sesuatu tindakan, mereka tentunya ingin kebutuhannya tercapai. Nah, dalam mencapai kebutuhan anak-anak tersebut bisa dilakukan dengan positif dan baik. Positif dan negatif. Yang positif itu dia dengan cara mematuhi peraturan, tapi dengan yang baik itu yang tidak baik, negatif, anak-anak bisa keluar dari koridor yang ada atau melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Itu cara anak-anak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Adapun kebutuhan dasar manusia yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak ingin mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima oleh gurunya. Kemudian mendapatkan kesenangan serta penguasaan dan kebebasan. Itulah beberapa kebutuhan dasar dari peserta didik, namun bahkan kita sendiri pun mempunyai kebutuhan dasar tersebut. Nah, dalam memenuhi kebutuhan dasar tersebut, seorang guru harus memahami posisi kontrol, 5 posisi kontrol. Posisi kontrol seorang guru itu yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, ketiga posisi kontrol seorang guru itu sebagai teman, keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Dari masing-masing posisi tersebut mempunyai perbedaan, Bapak Ibu. Biasanya seorang guru yang mempunyai posisi penghukum, gestur tubuhnya sambil menunjuk-nunjuk jari. Nah, seperti itu, menghardik. Ya, kalau kamu tidak melakukannya, pasti ada kata-kata. Coba awas ya. Nah, ada kata-kata awas itu adalah penghukum. Kemudian dengan adanya penghukum, kalau kita berposisi penghukum, maka akan menghasilkan anak menjadi pemberontak dan menyalahkan orang lain, bahkan bisa berbohong. Nah, kemudian murid juga bisa mengatakan biarkan saja, seperti itu kalau kita sebagai penghukum. Kemudian kalau membuat orang merasa bersalah, kadang kita tanpa sengaja, gara-gara kamu ibu jadi malu, itu adalah posisi kontrol kita sebagai seorang pembuat merasa bersalah. Gara-gara kamu ibu dipanggil kepala sekolah, ternyata itu kurang ideal bagi seorang guru yang mempunyai posisi kontrol untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Kemudian dengan membuat orang merasa bersalah, maka hasilnya orang lain itu akan merasa rendah diri. Karena gara-gara saya jadi seperti ini. Nah, ibu guru saya jadi dimarahi oleh kepala sekolah. Jadi anak yang ditangani oleh guru yang mempunyai posisi kontrol sebagai pembuat orang bersalah itu akan merasa rendah diri, dan anak-anak biasanya mengatakan maafkan saya, seperti itu. Posisi yang ketiga yaitu bisa dilakukan sebagai teman. Jadi posisi teman ini sering ya kita lakukan untuk menimbulkan keakraban sama siswa dengan harapan adanya keterbukaan. Contoh kata-kata yang bisa dilakukan yaitu ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Nah, itu adalah contoh posisi kontrol sebagai teman. Kemudian
bisa ketergantungan. Posisi kontrol yang keempat yaitu pemantau. Pemantau di sini menghitung dan mengukur berdasarkan data. Kata-kata yang bisa yang biasa diungkapkan yaitu apa peraturannya, kemudian akibat atau dampak bagi murid yaitu adanya sanksi ataupun hadiah. Seperti tadi ya, kalau melanggar peraturan akan mendapatkan sanksi, kemudian kalau menunjukkan kebaikan akan mendapatkan hadiah. Posisi yang kelima yaitu manajer. Manajer ini adalah posisi yang paling ideal di antara penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman dan pemantau. Karena apa? Di sini manajer ini memberikan keleluasaan kepada siswa untuk memecahkan permasalahannya sendiri. Kita hanya mendampingi, ya, membimbing sehingga anak tersebut bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Hal ini akan berdampak positif bagi anak. Anak akan mengevaluasi diri, kemudian dia juga bisa mengetahui cara bagaimana memperbaiki diri. Itulah posisi kontrol dalam memenuhi kebutuhan dasar siswa. Nah, ini adalah pernyataan ya. Contoh saya kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah membuat orang merasa bersalah. Kemudian, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu adalah pemantau. Kemudian, kamu selalu yang paling terakhir itu adalah penghukum. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam memenuhi kebutuhan peserta didik bisa kita lakukan dengan cara segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini merupakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini ada beberapa cara dan ada beberapa pertanyaan yang bisa dilakukan oleh seorang guru dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh seorang siswa. Untuk menstabilkan identitas, pertanyaan yang bisa dilakukan yang pertama, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Itu adalah salah satu contoh menstabilkan identitas. Kemudian langkah yang kedua, validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini ada pertanyaan yang bisa kita berikan kepada peserta didik. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Itu adalah cuma contoh saja ya Bapak Ibu, bisa mengembangkan untuk validasi kebutuhan ketika kita melakukan segitiga restitusi kepada siswa yang indisipliner atau melanggar peraturan. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini ada beberapa kalimat yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, di dalam tahap yang ketiga ini kita akan menemukan siswa akan mempunyai cara menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi di sini kita hanya membimbing siswa agar anak tersebut bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri sehingga dia dengan sadar melakukan perbaikan yang lebih baik, sehingga suatu saat nanti tidak akan melakukan ataupun mengulanginya lagi. Berbeda dengan kalau kita yang menyelesaikan masalah. Jadi anak-anak hanya sekedar menuruti kita dan keesokan harinya atau beberapa hari yang akan datang dia pasti akan melakukan hal yang sama. Berbeda dengan anak yang menemukan caranya sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, ini Bapak Ibu adalah
contoh segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas ketika ada salah satu siswa yang dengan sengaja menjahili temannya dengan cara mencoret-coret baju temannya. Nah, setelah melakukan segitiga restitusi tersebut, anak yang bernama Satya ini bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, sehingga anak tersebut dengan sadar meminta maaf kepada temannya yang sudah dia jahili. Dia bahkan berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Dan alhamdulillah dengan apa yang sudah dia lakukan membuat dia jera dengan sendirinya tanpa adanya paksaan dari siapapun. Sehingga Satya ini tidak melakukan hal yang indisipliner kembali. Nah, dengan tadi penampilan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di dalam kelas, maka apa yang sudah saya sampaikan, apa yang sudah saya paparkan pada siang hari ini semoga dapat bermanfaat bagi saya khususnya dan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semuanya. Namun sebelum saya akhiri, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Ibu guru, apakah ada pertanyaan? Monggo, Bu Lufi. Terima kasih Bu Ika atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya, tadi kan Bu Ika sudah memaparkan tentang segitiga restitusi, ya? Nah, apakah ada strategi atau cara lain yang bisa dilakukan untuk mengatasi indisipliner selain memakai segitiga restitusi? Itu pertanyaan saya. Terima kasih Bu Ika. Ada lagi pertanyaan, Bu Puji? Ya. Terima kasih. Saya ingin bertanya Bu Ika, bagaimana caranya kita mengatasi seorang anak yang selalu tidak mengerjakan PR, padahal kita sudah selalu mengingatkan dia untuk tidak lupa untuk mengerjakan PR. Dia selalu mengulang-ulang lagi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bu Lufi dan Bu Puji. Sungguh pertanyaan yang luar biasa. Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaannya Bu Lufi. Strategi apa selain segitiga restitusi dalam mengatasi indisipliner pada anak? Perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa dalam penyelesaian masalah indisipliner ini tidak hanya dilakukan, tidak semata-mata hanya dengan melakukan segitiga restitusi, bisa dengan cara yang lain. Sebagai salah satu contoh yaitu dengan keteladanan. Nah, keteladanan yang ada pada diri kita yang selalu mencerminkan nilai-nilai budaya positif atau kebiasaan-kebiasaan positif. Karena dengan biar bagaimanapun dengan keteladanan yang telah kita lakukan secara tidak langsung akan ditiru oleh anak didik kita, seperti itu Bu Lufi. Atau yang kedua bisa kita lakukan dengan tahapan baca tadi, dengan mencari kekuatan yang ada pada diri anak. Dengan tahap-tahapan itu kita nanti bisa menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Demikian Bu Lufi. Kemudian untuk Bu Puji, untuk mengatasi agar anak tidak mengulangi kesalahan yang sama, itu kita bisa buat dengan cara keyakinan kelas yang sudah saya sampaikan tadi ya di awal, bahwa dengan keyakinan kelas itu akan sifatnya jangkanya adalah jangka panjang. Karena apa? Dengan sebuah keyakinan, siswa akan melakukan sesuatu itu berdasarkan kesadaran diri, bukan karena takut akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Nah, nanti dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat akan menjadi kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini akan dilaksanakan oleh siswa maupun guru tersebut. Jadi pembuatannya harus secara bersama-sama berkolaborasi dengan siswa, sehingga dengan mempunyai kesadaran diri
siswa tersebut tidak akan mengulanginya kembali. Demikian Ibu Puji. Terima kasih. Ada lagi? Tidak ya? Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, dengan dua orang penanya tadi maka berakhirlah acara diseminasi pada siang hari ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan apabila yang saya sampaikan tadi kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ibu Ika yang telah membagikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga nanti ke depannya kita bisa mengaplikasikan apa yang sudah Ibu Ika berikan ke anak didik kita, sehingga nantinya anak-anak bisa belajar secara merdeka dan bebas dari yang namanya hukuman. Begitu Bapak Ibu, Senin kita bisa mulai membuat konsekuensi bersama dengan anak didik kita. Kiranya cukup sekian dari saya. Selaku pembawa acara, saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.